Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman ya. Oke, akan melanjutkan yang kemarin ya. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin teman-teman ya. Jadi SP diperlihatkan ya, Satrio Piningit diperlihatkan seperti jalan tol teman. Seperti jalan tol, di situ ada kanan kiri ya. Jadi dua jalan ya, dua jalan. Nah di situ ada model tinggi, agak tinggi ya. Di situ tanahnya itu suka longsor teman, suka longsor. Ternyata ada sosok nenek-nenek ya, ada sosok nenek-nenek bilang di situ ada sebuah patung ya, patung seperti perwujudan orang sama ikan ya teman-teman ya. Dan di situ juga katanya ada yang menanam di situ, nggak tahu itu seperti ya, itu seperti ya, jadi seperti jalan ya, jalan bersebelahan, nggak tahu maksudnya apa. Dan juga diperlihatkan sebuah rumah ya, rumah yang beda keyakinan ya sama kita, yang beda keyakinan, beda ini ya. Jadi rumah itu modelnya tinggi teman, tinggi. Nah di situ ada sebuah gentong ya. Katanya di situ tuh, kata seorang sosok pria itu, katanya di gentong itu air kesucian teman, air kesucian ya. Dan di situ juga sosok pria itu ingin tahu ya, mencari tentang keberadaan si Satrio Piningit yang dilihat ya, dengan alasan ingin menambah suatu wawasan katanya, ingin menambah suatu wawasan. Nah jadi ada di rumah itu yang tinggi itu tuh ada sosok seorang perempuan ya. Nah, dia bilang kalau udah waktunya nanti pasti dia akan keluar, si sosok si SP, kata si sosok perempuan itu. Dan juga diperlihatkan ya, si SP ada seorang sosok laki-laki ya, orang tua bertongkat ya. Orang tua itu berkata, Satrio Piningit masih pakai baju warna oranye dan merah muda katanya. Sempurnakan dulu pakaiannya agar bisa dipakai semua kalangan dan gampang diserap seluruh penduduk. Jadi SP itu dikasih wejangan oleh laki-laki yang bertongkat itu disuruh agar setiap semua kalangan, semua keyakinan itu agar bisa ya, bisa menjadi satu untuk suatu kebaikan ya, untuk suatu kebaikan tanpa harus pilih-pilih ya teman-teman ya. Dan situ juga SD dilihatkan sebuah kota, nggak saya sebutin ya teman-teman kotanya ya. Dan SP berbicara di situ, sedang berbicara sesuatu yang tidak baik harus kita babat panclas ya, kata orang ini tuh Jawa tuh panclas, kita pontong habis di situ semua agar bisa dinetralkan katanya. Jadi harus kita babat dulu, habis itu baru bisa dinetralkan teman. Di situ juga diperlihatkan sebuah ratu ya, istri dari seorang raja ya, dan sebuah istana. Nah, di situ dia mempunyai seorang sosok putra ya, putra ratu itu. Nah, sosok ratu itu berbicara ya, sedang berbicara dengan putranya, dan juga putranya itu menunjukkan sesuatu kepada sang ibu ya, ibu ratu itu. Nggak tahu apa yang dibicarakan ya, itu dalam penglihatan saya. Dan juga diperlihatkan SP sedang berbicara dengan sosok perempuan ya. Jadi SP berbicara dengan sosok perempuan, dia membicarakan tentang garis tangan. Jadi SP berbicara kepada sosok perempuan itu bahwa garis tangan ini adalah sebuah alamat ya. Nah, arah-arahnya dikasih tahu sama SP ya. Jadi arah ke sini, arahnya ke sini. Jadi bisa dibaca garis tangan itu. SP memberitahu itu ya. Kalau ini misalkan arahnya bisa lari ke Mekah katanya garis ini. Jadi dan ketemu para leluhur. Jadi garis tangan ya. Jadi SP menerangkan garis tangan ya, kepada sosok seorang perempuan ya. Nggak tahu itu siapa ya. Dan juga di situ SP mendapatkan alamat, dia mimpi ya. Di situ sedang bersama sahabatnya ya. Ya di situ ada jalan, ada sungai, di jalan itu ada sebuah tembok. Dan SP dia menunjuk tembok itu ya temannya.
menunjuk sebuah tembok itu. Lalu dia melukiskan bahwa di situ sebenarnya ada suatu kerajaan. Nggak tahu daerah mana ya teman ya. Di balik tembok itu masih hutan. Jadi di situ dilukiskan oleh SP bahwa di situ ada sebuah kerajaan ya. Cuma nggak kelihatan. Dan di situ juga ada sebuah perjalanan ya. Jadi SP diberitahu tentang perjalanan ya. Di situ ada perjalanan seorang Prabu ya. Saya nggak sebutkan Prabu siapa. Jadi sejarahnya disetujui ya. Jadi sejarah yang disetujui seorang Prabu ya. Ini jadi di sini ada beberapa ya. Ada 4 Jadi ada Prabu titik-titik ya sama ini. Jadi ada 4 Prabu ini titik-titik yang distempel oleh seorang raja daerah Jawa Barat. Ya. Jadi perjalanan para Prabu distempel ya, para Prabu-Prabu. Ada beberapa Prabu yang nggak saya sebutin nama-namanya teman ya. Dan di situ juga ada getaran-getaran ya. Ada sebuah getaran-getaran ya, diberikan suatu simbol atau tanda ya, CSP. 7 pintu langit, 7 dunia, 7 lapisan bumi, 7 laut. Sehingga para syekh, nggak saya sebutin, ada 3 sosok syekh ya. 1, 2, 3 ya, ada 3 sosok, 4 sosok. Di situ ada sebuah pintu ya, Lawang Sewu, bersinar dan merenung menunggu jawaban-jawaban dari alam. Mereka sangat takut. Jadi para ulama-ulama udah tahu ya akan tanda-tanda ya. Para ulama-ulama yang terdahulu udah tahu, sedang banyak berdoa atau agar tidak terjadi sesuatu apapun ya. Merasa khawatir. Oke teman, segitu dulu ya teman ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Ini edisi saya nggak pakai topeng ya teman. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kajian. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jeleknya ya. Daya pandang spiritual seseorang nggak sama teman. Daya pandang spiritual orang itu nggak sama. Jadi kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya. Mudah-mudahan ini semua buat Indonesia ya, akan menjadi Indonesia yang jauh dari segala musibah dan dijauhi dari segala mara bahaya ya teman ya. Jadi anggap aja sebagai dongeng, tidak bisa dipercaya 100%. Oke, segini aja dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bab yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.